Koordinator LP2M dan LP3M se-Sumatera. Selanjutnya penghormatan kami kepada Ketua LP2M UIN Araniri Banda Aceh, Ibu Dr. Mukhlisa MA, kepada seluruh Ketua LP2M, LP3M se-Sumatera yang berhadir, baik yang ketuanya langsung menghadiri atau diwakili oleh para kapus, sekretaris, dan atau tim yang mewakili dari unsur LP2M atau LP3M yang kami banggakan. Selanjutnya, kami sampaikan dulu bahwa kepada seluruh peserta rapat pada hari ini, dari unsur internal LP2M UIN Araniri turut hadir Ketua LP2M, kemudian Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, kemudian Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan Bapak Dr. Anton Widianto. Nanti akan kami minta khusus karena ini kami ada pendatang baru, Prof. Ya, Bapak Dr. Abdul Razak MA, LCMA, selaku Kapus LP2M yang diangkat pada 10 Februari 2022. Dilantik, Prof. Untuk selanjutnya, untuk menyingkat acara pada hari ini, kami awali dulu dengan ta'aruf kami dengan kami ingin memperkenalkan Kapus P2M, Bapak Dr. Abdul Razak. Kepada Bapak Dr. Abdul Razak kami waktu dan tempat kami sediakan. Silakan, Prof. Pak Razak. Terima kasih Pak Dr. Jelani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Bapak Profesor Faisal yang kami hormati, serta kepada seluruh peserta yang ikut hadir dalam sosialisasi dan penyatuan persepsi untuk KKN Merumpun Melayu tahun 2022 yang ikut serta berpartisipasi pada hari yang berbahagia ini. Kemudian kepada seluruh Bapak dan Ibu Kepala LP2M seluruh Indonesia, kemudian kepada seluruh Bapak Ketua Kapus yang ikut hadir pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang ikut hadir dalam acara forum persamaan persepsi pada hari yang berbahagia ini. Dalam hal ini kami selaku tuan rumah atau panitia yang ada di UIN Araniri Aceh mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas keikutsertaan kita semua dalam rangka menyukseskan program KKN Melayu Serumpun yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 ini. Untuk selanjutnya mungkin cukup sekian Bapak Dr. Jelani dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor yang telah hadir membimbing kami untuk memberi materi selaku pembicara pada hari yang berbahagia ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Abdul Razak LCMA. Ini Pak Prof, beliau ini tidak asing di kalangan masyarakat. Beliau pimpinan pesantren, salah satu pesantren di kawasan Aceh Besar, dan tidak kita lakukan lagi pengabdiannya kepada masyarakat. Terima kasih. Amin ya Rob. Allah maj'alna khairan. Kami mintakan kata sambutan dari Ketua LP2M UIN Araniri Banda Aceh kepada Bapak Ibu Dr. Mukhlisa MA, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Yang kami hormati Bapak Ketua Koordinator Melayu Serumpun, Bapak Profesor Burlian, MHum. Selamat bergabung Bapak. Yang kami hormati para Ketua LP2M se-Sumatera, para Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, kemudian Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, Kepala Pusat Gender dan Anak, dan mungkin di perguruan tinggi yang lain ada beberapa pusat di bawahnya yang tidak kita sebut satu persatu. Kalau di UIN Araniri ini ada 3 pusat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada hari ini akhirnya terlaksana rapat koordinasi perdana rencana KPM Melayu Serumpun atau KKN Melayu Serumpun yang sebagaimana keputusan pada KKN sebelumnya di Padang bahwa kami dari Aceh menjadi tuan rumah. Ini merupakan suatu kepercayaan yang dari Bapak Ibu. Semoga kita bersama dapat mendukungnya. Semoga kita berharap nanti acara ini akan berlangsung sebagaimana kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, kami merencanakan, nanti akan disampaikan lebih jauh secara teknis oleh Bapak Sekretaris. Kami merencanakan kegiatan ini dengan tema wisata halal. Wisata halal di Aceh, karena setelah tsunami ini, Aceh itu pantai-pantainya semakin terlihat sangat elok, sangat bagus. Awalnya ketika kami pertemuan kita di di Medan, beberapa orang teman dan termasuk kalau tidak salah saya dengar waktu itu Bapak Ketua Forum kita, Bapak Profesor, pernah menyampaikan di Sabang gitu, karena memang wisata di Aceh yang paling terkenal di Sabang. Dan beberapa orang teman dari Medan sempat menyampaikan kepada kami harapan kebanyakan teman-teman itu berlangsungnya KPM atau KKN Serumpun Melayu ini di Sabang. Namun perlu kami sampaikan, setelah kita melihat situasi, kita tidak melakukan di Sabang, berhubung ada beberapa pertimbangan. Sabang kosnya besar, kemudian juga naik kapal yang kemungkinan akan terkendala dengan jumlah besar kita nanti menuju ke Sabang. Kami berpikir kemungkinan akan ada kendala-kendala sehingga dan arahan dari pimpinan termasuk Pak Rektor, sebaiknya jangan di Sabang, kita memilih Aceh Jaya. Aceh Jaya itu sangat indah dan jaraknya dari Banda Aceh itu hanya 2 jam, 2 jam setengah atau 2 jam lah, 2 jam kemungkinan. Tidak terlalu jauh, tapi sepanjang jalan sangat indah pemandangan gunung dan laut-lautnya. Maka dari itu akhirnya atas saran dari rektor juga, akhirnya kita memilih di Aceh Jaya. Adapun jika nanti ada kesempatan para peserta bermain-main ke Sabang, tentu saja tidak tertutup kemungkinan karena Sabang dengan Banda Aceh itu tidak jauh, hanya 45 menit menyeberang ke Pulau Sabang. Nah, itu mungkin dari sisi tempat. Dan rencana tanggal yang sudah kita tetapkan itu bulan Juni pada tanggal 22, 23, 24 yang nanti akan kita jelaskan kenapa 22, 23, 24. Kami di UIN Araniri sebentar lagi akan berganti kepemimpinan Bapak Ibu. Rektor baru kemungkinan akan dilantik pada bulan 7 Juli, pada tanggal 1 atau tanggal 2 Juli. Oleh karena itu kami berpikir untuk kegiatan Melayu Serumpun ini kita ajukan pada bulan 6 atau bulan Juni gitu. Yang nanti juga kami akan mendengar juga masukan-masukan dari
Bapak Ibu sekalian se-Sumatera. Tadi tanggal 20 direncanakan tanggal 22, 23, 24 permulaannya. Kenapa tadi tanggal 22, 23, 24? Permulaannya tentu pada tanggal 22. Acara ini LP2M UIN Araniri mengemasnya menjadi 3 kegiatan. Yang nanti mungkin kita minta setelah dijelaskan oleh Bapak Sekretaris juga akan dibantu penjelasan oleh Bapak Kapus Litpen. Kenapa demikian? Karena kita tadi ingin merencanakan 3 kegiatan di 3 pusat kita itu berpadu pada kegiatan Melayu Serumpun ini. Kegiatan di pusat penelitian dan penerbitan ada yang bernama ARICIS, itu konferensi ARICIS, yang dimana nanti peserta dari Melayu Serumpun ini bisa mengikuti acara konferensi juga. Kemudian juga ada dari kalau kita yang P2M ini Serumpun Melayu bernama KPM atau KKN Serumpun Melayu. Kemudian satu lagi kegiatan dari Pusat Studi Gender dan Anak yang berupa membangun jejaring. Kegiatan membangun jejaring pada pusat Studi Gender dan Anak. Nah, 3 kegiatan ini nanti kita kemas, kita berharap berlangsung pada tanggal 22, 23, 24, di mana Serumpun Melayu juga pembukaannya pada tanggal 22, kemudian mengikuti konferensi pada tanggal 22 atau 23, kemudian nanti ada kegiatan-kegiatan di PSGA itu pada 24 misalkan. Itu bisa kita bicarakan nanti. Namun untuk kami beri bayangan dulu bahwa kami berencana pada bulan Juni tanggal 22, 23, 24 dengan menggabungkan 3 kegiatan yang nanti akan lebih leluasa, akan lebih banyak kegiatan yang bisa diikuti oleh para peserta. Di mana jika ada yang ingin artikelnya nanti ingin menjadi peserta konferensi juga langsung bisa mengikutinya. Nah, kemudian namanya KPM atau KKN Serumpun Melayu ini, kita nanti karena di UIN Araniri di LP2M, UIN Araniri khususnya P2M itu sudah ada jurnal pengabdian, kita berharap dan memang dalam juknis kita nanti akan berbunyi bahwa luaran dari KPM atau KKN Rumpun Melayu ini berupa artikel yang nanti akan diterbitkan di jurnal pengabdian UIN Araniri. Nah, sebagaimana telah kita sepakati juga dan telah kita dengar pemateri dulu ketika kita di Medan, bahwa sekarang sedang digalakkan pengabdian berbasis riset. Nah, pengabdian berbasis riset dan kami berpikir inilah waktu yang tepat untuk kita mengawinkan antara pengabdian dan riset. Lalu kalau ada tema-tema tentang wisata halal, para supervisor atau para pembimbing lapangan itu bisa langsung berkolaborasi dengan mahasiswa untuk membuat atau menulis artikel bersama-sama tentang bagaimana wisata halal di Aceh misalkan, atau bagaimana pengembangan wisata halal, atau bagaimana potensi wisata halal di Aceh misalkan. Karena Aceh Jaya ini yang kita pilih sebagai tempat untuk Melayu KKPM atau KKN Melayu Serumpun ini relatif belum tersentuh, belum banyak tersentuh para pengembang atau pihak-pihak terkait yang mengembangkan wisata belum banyak menyentuh daerah Aceh Jaya. Sementara pantainya sangat-sangat indah gitu, karena pantai gunung gitu. Jadi Medan pokoknya indah lah begitu Pak. Jadi kalau bisa dilihat di jalan menuju ke sana ada pemandangan berupa gurute, di atas bukit bisa memandang laut yang ada pulaunya di tengahnya misalkan. Indah insya Allah. Kami yakin ketika nanti Bapak Ibu berkunjung ke Aceh disuguhkan pemandangan yang menarik juga kalau ke sana, dan insya Allah akan menjadikan Bapak Ibu senang insya Allah. Gitu. Nah mungkin hanya ini secara garis besar yang perlu kami sampaikan tentang KKN Melayu Serumpun yang Aceh akan menjadi
apa namanya, tuan rumahnya. Yang ke depan tentu saja kita akan mengadakan beberapa kali rapat lagi. Kami juga akan mengirimkan surat kepada perguruan tinggi di Sumatera untuk apa namanya, pemberitahuan dan mengajak, meminta mahasiswa yang akan mendaftar misalkan siapa yang layak, bagaimana prosedurnya di perguruan tinggi masing-masing. Itu nanti tentunya hal-hal teknis akan kita bicarakan selanjutnya insya Allah. Mungkin saya tidak memperpanjang lagi karena kita juga nanti akan juga ada curah pendapat dari kawan-kawan atau dari Bapak Ibu dari Perguruan Tinggi Sumatera. Kami memohon kepada Bapak Ketua Forum, Bapak Prof. Faisal Burlian, untuk dapat memberi arahannya setelah ini untuk dalam acara perdana atau rapat perdana pembahasan tentang rencana KKN Serumpun Melayu. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sekali lagi kami ucapkan yang sudah bergabung. Kita berharap kita semua dapat bertemu di Aceh untuk menjalin jejaring yang lebih kuat lagi dengan teman-teman kita se-Sumatera, dan semoga nanti ada sesuatu yang baru yang dapat Bapak Ibu bawa dari Aceh. Amin. Demikian kami kembalikan kepada Bapak Sekretaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan dan gambaran bagaimana proses pelaksanaan KPM atau KKN Rumpun Melayu insya Allah akan kita laksanakan pada 22 Juni sampai dengan 30 Juli 2023. Itu merupakan ketetapan dengan mempertimbangkan masa berakhirnya periode rektor UIN Araniri. Insya Allah Juli akan ada rektor baru kami. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut maka kita laksanakan KKN Rumpun Melayu pada bulan Juni insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kami meminta arahan, bimbingan dan masukan dari Prof. Faisal Burlian selaku Ketua Forum, kami ingin menambahkan sedikit tadi penjelasan dari Ibu Ketua, bahwa Ibu Ketua menyampaikan kita coba berdasarkan hasil rakor kita di Padang Pariaman, bahwa kita menawarkan, termasuk kami dulu ketika mengikuti rakor tersebut, kegiatan KKN yang kita laksanakan tidak hanya murni KKN, tapi juga kita melaksanakan yang pertama rakor LP2M dan LP3M se-Sumatera, di mana rakor itu dihadiri oleh para Puslipen, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan, kemudian Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, dan juga ada kegiatan jejaring PSJA. Kemudian untuk kegiatan berikutnya yang akan kita tawarkan atau akan kita agendakan dalam rangkaian kegiatan KKN Rumpun Melayu ini adalah kegiatan ARICIS, International Araniri Conference, yang dihelat insya Allah 22 sampai dengan 24 Juni 2022 untuk penjelasan bagaimana mekanisme keterlibatan nanti peserta KPM Rumpun Melayu ini dalam kegiatan ADCIS. Akan kita berikan kesempatan kepada Bapak Kapus Lipen Dr. Anton Widianto untuk menjelaskannya. Kemudian agenda yang kita tawarkan nanti adalah yang bersinergi dengan kegiatan lainnya adalah pemilihan mahasiswa KKN Duta Wisata Halal, seperti yang tadi sudah ditawarkan oleh Bu Ketua, bahwa itu tema yang akan kita pilih, bahwa ada nanti kita akan memilih juara 1 misalnya, juara 2 dan juara 3 yang nantinya akan bermanfaat untuk kebutuhan akreditasi di PT Kinsa Sumatera. Dan kita juga di sini tradisinya AMI, salah satu agenda yang diminta adalah apakah mahasiswa itu memiliki prestasi dalam bidang akademik dan non akademik. Nah, untuk yang keempat dalam kaitannya dengan pemilihan mahasiswa KKN Duta Wisata Halal, kita bisa saja mengadakan, ini usulan, kami terima usulan, apakah misalnya kita memilih prestasi mahasiswa yang ikut dalam KKN tersebut, misalnya kita memilih kegiatan bidang akademik dan non akademik, artinya menetapkan agenda di mana misalnya apakah kita memilih mahasiswa
dalam hal juara satu penulisan artikel misalnya yang tadi kita agendakan bersinggungan dengan Aricis, kemudian dalam bidang non akademik misalnya apakah ada, kalaupun nanti ada bola voli antar utusan mana begitu yang walaupun nanti sifatnya kolaboratif. Jadi ini sebagai gambaran awal yang kami akan kita coba modifikasi. Namun sebelumnya kami mohon kepada Pak Kapus Litpen, Pak Dr. Anton Widianto MAG untuk menjelaskan bagaimana rencana kita mensinergikan atau menggabungkan antara kegiatan KKN Rumpun Melayu dengan Aricis. Kepada Pak Anton kami persilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman da'imaini mutaqabbalain ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa anna Muhammadan rasulullah nabiyya ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya di awal rencana dari konferensi Aricis itu kan direncanakan itu bulan Oktober. Tapi kemudian hasil diskusi internal di LP2M muncul gagasan ini kalau misalnya kita barengkan tentu akan lebih bermanfaat bagi mahasiswa yang ikut serta, karena dia juga akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan dalam kegiatan konferensi yang tentu saja akademis ilmiah sifatnya. Dan apalagi kalau misalnya ada yang mau presentasi, itu akan mendapat poin positif selain ikut kegiatan KKN yang rencana diadakan. Nah kemudian setelah kita diskusikan di LP2M, kami coba rancang, kalau begitu ya sudah kita coba tawarkan gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian, pihak LP2M dari PT KIN se-Sumatera ini. Tentunya nanti mohon tanggapan dari Bapak Ibu, terutama dari Bapak Ketua ya Pak Ian, mengenai hal ini. Saya tunjukkan slide sebentar ya Bapak Ibu. Ini sempat saya buat draft saja, dan tentunya ini nanti karena bersifat draft, tentu masih perlu masukan dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Jadi Aricis ini sebenarnya agenda rutin UIN Araniri ya, konferensi yang dari 2016 kita selenggarakan. Dan event awalnya itu 2 tahunan. 16, 2018, di 2019 kita adakan juga, karena kebetulan hari itu di Jurnal Islam Futura mendapat bantuan dari Diktis ya kita hidupkan Aricis lagi di 2019. 2021 seharusnya dilaksanakan, tetapi kemudian ada beragam kendala ya, termasuk potongan anggaran dan seterusnya. Akhirnya baru bisa teralokasikan di 2022. Sekali lagi awalnya tuh settingannya bulan Oktober ya Bapak Ibu. Tapi kemudian sekali lagi berdasarkan diskusi dan tadi ada satu highlight penting dari Ibu Ketua Dr. Musa yang mengatakan bahwa bulan 7 itu sudah ada rektor baru. Jadi ada kemungkinan yang di LP2M pun nanti ganti orang. Jadi muncul kekhawatiran nanti ini terlaksana atau tidak gitu ya. Tentu meninggalkan PR untuk yang berikutnya juga menjadi sebuah pekerjaan sisa, nanti takut juga memberatkan. Nah akhirnya sudah kita pikir-pikir, udah kita coba majukan, nanti kita tawarkan saja, mungkin ada pandangan-pandangan dari Bapak. Nah jadi di 2022 ini kita rencanakan kita adakan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ketua ya, di bulan Juni, akhir bulan Juni 3 sampai tanggal
4 hari lah ya, 23 sampai tanggal berapa tadi. Nah, rencananya begini Bapak Ibu. Jadi agenda ini sekali lagi masih draft Bapak Ibu. Di hari pertama, peserta KKN Melayu Serumpun dan perwakilan PSGA PTKN se-Sumatera tiba di Banda Aceh di hari pertama. Kalau kita sepakati di bulan Juni berarti tanggal 23 Juni itu ya. Tapi sekali lagi ini masih draft. Nah, apa yang kita lakukan nanti dari panitia nanti akan menjemput Bapak Ibu di bandara, menyediakan transportasi kita upayakan bisa kita handle untuk Bapak Ibu. Kemudian nanti katakanlah sore sampai malamnya itu ada acara ramah tamah ya. Nah, apakah nanti disepakati dalam ramah tamah itu sekaligus pertemuan diskusi dengan semua ketua LP2M atau bagaimana ya? Itu nanti juga kita serahkan saran dari Bapak Ibu. Biasanya Aricis itu dibuka di malam hari. Ya. Jadi biasanya peserta datang, malam hari itu pembukaan. Dalam beberapa kesempatan kita pembukaan malah di kantor gubernur ya Bapak Ibu. Langsung disambut oleh gubernur, kemudian peserta juga ikut serta biasanya di pendopo. Nanti tapi dalam kondisi sekarang kita masih melihat lagi Bapak Ibu. Kalau tidak memungkinkan ya berarti kita adakan nantinya digelar di internal UIN, Pak Rektor atau yang mewakili nanti yang akan membuka ya sekaligus menyambut Bapak Ibu. Kemudian di hari keduanya ini langsung nanti ada keynote speaker, kemudian di situ juga ada parallel session. Termasuk panel khusus ya, ada panel khusus dari PSGA. Kita sudah koordinasi dengan Dr. Nasriah, Kepala PSGA di LP2M Binaraniri ya, karena ini juga sekali lagi agendanya diskaliguskan, sekaligus-kan. Jadi nanti ada panel-panel yang nantinya terbuka untuk umum, dan saya sampaikan kepada Pak Jailani selaku Sekretaris LP2M saran bahwa seandainya mahasiswa KKN ya, kami biasanya nyebut KPM ya Bapak Ibu, KKN yang ikut di Aceh nanti mau presentasi ya tidak harus full paper gitu. Yang paling penting adalah siap dengan slide PowerPoint paling tidak, sehingga inilah wadah kita pacu mahasiswa kita Bapak Ibu ya, untuk berani tampil ya, meskipun yang nonton juga mungkin internal kita, terutama nanti dosen-dosen di UIN Araniri. Jadi pesertanya tentu ada selain dari kita adalah dosen di UIN Araniri, kemudian nanti ya peserta umum ya Bapak Ibu, nanti kita akan buka. Jadi kita bikin slot khusus, kita sediakan yang dari peserta KKN Melayu Serumpun ini. Ini ada slot khusus, tapi di lain itu tentu ada peserta-peserta yang lain, termasuk dari dosen UIN Araniri maupun peserta umum yang di luar. Nah, satu hari itu full akan kita belajar bersama, ya baik dari speaker, kemudian dari panel dan paralel discussion, ya. Jadi nanti masuk di hari kedua itu full. Di hari ketiganya ini sebenarnya masih draft ya Bapak Ibu. Ada kalau konsepnya itu biasanya memang setengah hari, tapi setengah hari ini pun nanti kita lihat lagi ya. Prinsipnya begini, di hari ketiga atau hari kedua conference itu ini bisa mengadakan bisa berpisah untuk mengadakan kegiatan masing-masing ya. Kalau PSGA ada pertemuan khusus misalnya, ya kita sediakan waktu, kita atur tempatnya di mana kita sediakan. Kemudian apakah di situ juga pertemuan LP2M khusus misalnya, ya kita sediakan. Tapi prinsipnya peserta nanti di hari ini juga berangkat ke lokasi KKN yang sudah disepakati dan sudah diberikan notisi oleh Bapak Rektor ya. Ya, nanti teknisnya bagaimana, artinya
yang P2M bergerak, yang P2M, nanti mungkin ada pertemuan khusus, kemudian yang PSG. Selesai di situ, selesai Bapak Ibu. Jadi artinya inilah konsep draft yang masih kita rencanakan. Adapun tema besarnya di di konferensi 4 2022 itu terkait dengan masih jadi bahan diskusi kami ya. Tapi sekilas ini yang menjadi temanya, Islam, Religiosity and Change, Accelerating Research for Peace and Harmony in the Post. Ada keilmuan-keilmuan yang dirangkum ini dari keilmuan di UIN masing-masing ya, di IAIN lah, di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, ada yang nanti menyangkut ke syariah, ada yang ke dakwah, ada yang ke usuluddin dan seterusnya, termasuk ke sains dan teknologi. Jadi ada peluang-peluang yang tadi manfaatkan nantinya. Ya, saya rasa itu saja beberapa pengantar Bapak Ibu ya. Sekali lagi ini sangat tergantung dari kesepakatan kita. Kalau memang disepakati untuk digabung, kita akan laksanakan. Tetapi seandainya nanti lebih muat kesaran untuk tidak digabung, ya kita juga menjadi bahan pertimbangan, termasuk mengenai tanggal tadi. Tadi sudah sekali lagi sudah dikasih highlight oleh Dr. Muhlisa bahwa ini kaitannya juga dengan kondisi internal kami di UIN Araniri, karena ada pergantian rektor di bulan Juli ya, bulan 7. Makanya direncanakan di bulan 6, dan itu sudah kita pertimbangkan juga dengan tanggal Idul Adha, karena di Aceh ini Idul Adhanya nggak seperti di tempat lain ya, persis seperti Idul Fitri soalnya. Jadi tentu ini juga menjadi bahan pertimbangan kita di internal kami sendiri. Saya rasa demikian Pak Jailani, saya kembalikan sekali lagi mohon saran-saran dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapus Litpen, Bapak Dr. Anton Widanto MAG. Selanjutnya kami ingin tambahkan sebelum kita berikan kesempatan kepada Prof. Kulian, bahwa untuk pedoman pelaksanaan KPM Rumpun Melayu ini sudah kita buat draftnya, nanti kita akan bahas bersama. Tapi untuk dasar bagaimana pedomannya, proses pelaksanaan ini sudah kita unduh dari pedoman pelaksanaan KPM atau KKN Melayu Serumpun ini pada tahun 2021 yang kita laksanakan di Padang Sidempuan. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit, tadi sudah dijelaskan bahwa pelaksanaannya kita gabung dengan beberapa agenda lain, nantinya kita sepakati bagaimana yang baiknya. Kemudian untuk peserta yang tersedia dalam RKAKL kami, yang UIN Araniri itu, utusan dari seluruh PTKIN itu kita minta sebanyak 200 orang, termasuk ini 200 mahasiswa sesuai dengan RKKL yang kami miliki, 200 mahasiswa dari 23 PTKIN yang mengirimkan utusan. Nah, ini berdasarkan pedoman pada tahun sebelumnya, ini ada sejumlah peserta. Pada poin ke-16 saya sebutkan bahwa insya Allah yang menyatakan bersedia mengirimkan peserta. Jadi kalau tidak silap saya itu, keliru saya, bahwa PTKIN se-Sumatera itu ada 23, termasuk UIN, IAIN, dan STAIN. Kemudian untuk persyaratan peserta dan lainnya, ini kita akan sesuaikan. Pada pedoman sebelumnya tidak ada surat izin dari orang tua, dan tidak ada jaminan asuransi kesehatan dan kecelakaan. Nah, ini yang kami coba nanti akan revisi, karena pengalaman di Padang Sidempuan itu, Padang Pariaman, terjadi hal-hal yang di luar prediksi kita, misalnya terjadi kecelakaan dan sebagainya. Nah, itu akan ditanggung oleh asuransi. Nah, ini mungkin tambahan dari saya. Untuk selanjutnya kami mohon Prof. Dr. Faisal Burlian untuk menyampaikan arahan dan bimbingannya. Dan setelah Prof menyampaikan sambutan, kita akan berdiskusi sejenak lebih kurang
sesuai dengan waktu yang tersedia. Kami persilakan kepada Prof. Terima kasih Pak Dr. Jelani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi jema'in amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua LP2M Win Araniri selaku sahibul hajat dan serta sekretaris Kapus, Kapus PKM, Kapus Muslim PEN, juga Kapus PSA-nya. Yang saya hormati Ketua LP2M PT Kinsel Sumatera yang menyempatkan hadir pada pertemuan hari ini, juga termasuk sekretaris, para Kapus, Kasubag yang hadir. Alhamdulillah syukur berkat ridha Allah kita semua dapat bertemu lewat dari ini dalam acara rapat perdana koordinasi KKN Melayu Serumpun insya Allah akan diadakan di Provinsi Banda Aceh. Tadi disebut oleh Ketua LPD, insya Allah nanti ditempatkan di Kabupaten Aceh Jaya. Mudah-mudahan niat baik kita ini akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam kita limpahkan kepada wahabibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, para ulama sampai pengikut akhir zaman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua LPDM Sumatera yang sempat hadir mengikuti acara perdana, rapat perdana ini dalam rangka KKN Melayu Serumpun ini dari semua UIN atau YN atau STAIN, dan juga kami ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan apresiasi yang setingginya kepada LP2M Araniri selaku sohibul hajat yang telah bersedia sebagai tuan rumah KKN Melayu Serumpun tahun 2022, hasil pertemuan di KKN angkatan kedua di Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang lalu, tahun 2021 lalu. Itu yang pertama. Lalu selanjutnya perlu kita sepakati nama KKN atau nama kegiatan kita ini adalah KKN Melayu Serumpun Angkatan 3. Agar nanti kita mudah menghitungnya, ada Angkatan 1, Angkatan 2 yang kemarin di Pariaman, Angkatan ketiga yaitu di Banda Aceh atau di Aceh Jaya. Nanti tahun 2023 nanti angkatan yang keempat. Jadi untuk KKN Melayu Serumpun di Banda Aceh atau Aceh Jaya ini angkatan ketiga, angkatan ketiga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, oleh karena sudah sekarang ini sudah banyak negara-negara sudah menyatakan ini sudah endemik, bukan pandemik, seperti misalnya Malaysia, itu insya Allah 1 April sudah menyatakan diri adalah masa endemik. Termasuk juga negara Brunei Darussalam. Maka oleh karena itu saya sarankan kita ajak sahabat kita itu, kita ajak serumpun kita itu, yang seperti laksanakan ketika angkatan pertama. Angkatan pertama kan dia ikut kan. Coba kita surati, kita ajak saudara teman kita, sahabat jiran kita itu, negara tetangga itu. Itu yang kedua. Lalu yang berikutnya nanti kita perlu kita mendengar nanti persiapan. Tadi sudah ada sebagian sudah dijelaskan persiapan dari LP2M Win Araniri selaku sohibul hajat, misalnya kelengkapan tentang persiapan administrasinya bagaimana, di mana izin-izinnya dari bupati, dari macam-macam, dari Sospol dan sebagainya. Lalu bagaimana tentang di lapangan? Di lapangan nanti kita minta informasi, berapa kecamatan yang kita butuhkan,
Nah, seperti kemarin di Kabupaten Pariaman, itu hanya sekitar 4-5 kecamatan. Apakah ini semua kecamatan di Kabupaten Aceh Jaya? Itu nanti kita perlu penjelasan, informasi dari Sohibul Hajat. Lalu yang berikutnya saya ini senang sekali kabar dari Ibu Dr. Muhlisa bahwa di sana itu ada pantai. Jadi Bu, kami ini Palembang ini tidak ada pantai, kami tidak ada laut. Kami ini yang ada sungai kami, ada sungai. Memang Aceh ini banyak terkenal ya, kopi Aceh, mie Aceh. Lalu yang berikutnya Pak Jai, Ibu Muhlisa, kami ini ada saudara dari Pak Mirwan itu. Fasta. Nah, Fasta. Ya. Jadi beliau begitu mau pindah itu pamit dengan kami tunggu di mana Aceh katanya. Nanti kami sambut dengan kopi Aceh, mie Aceh, serba Aceh katanya. Iya, nah, benar. termasuk pantai Aceh. Wah, tadi begitu Pak Anton ya nyampaikan informasinya tadi luar biasa latar itu. Saya ingin kepengen segera ya di latar Pak Anton tadi ada laut, ada angin, ada kelapa. Wah, luar biasa ya. Nah, itu bagi kami yang tidak pernah laut ini luar biasa itu. Ya. Jadi Sumatera Selatan ini tidak ada laut. Yang ada hanya sungai ya. Sungai Musi, Sungai Kompring dan sebagainya. Itu. Lalu yang berikutnya ini sudah nampak nilai plus kualitas angkatan ketiga ini sudah nampak. Dengan adanya tadi misalnya adanya 3 kegiatan ya dari Kepala Pusat, misalnya ada konferensi penelitian, ada lagi membangun jejaring PSA ya. Nah, ini luar biasa. Nah, ini kami sarankan agar nanti berarti ini ngundang juga Kapus PSA ya, mengundang juga Kapus LIP ini ya. Maka nanti di undangan nanti harus diuraikan. Bahkan kalau bisa itu dilampir itu dibuat betul Kapus Litpen UIN Raden Patah Palembang, Kapus PSA UIN Raden Patah Palembang, sehingga kita begitu kita minta SPPD-nya itu rektor tidak ucap bunyi lagi. Tetapi kalau tidak jelas, jujur saja itu agak sedikit mengalami kesulitan ya. Jadi nanti di dalam undangan itu dijelaskan kegiatannya, lalu lampirannya pesertanya itu jabatannya. Lalu berikutnya kita berharap perlu ada peningkatan kualitas ya KKN angkatan ketiga di Banda Aceh ini tadi sudah disebutkan ya, namun saya sedikit mengusulkan nanti ada lomba ya, lomba tadi bisa sifatnya akademik bisa juga non akademik. Nah, untuk non akademik saya sarankan ada lomba-lomba yang bernuansa Melayu. Kita ini kan Melayu. Misalnya apa? Misalnya lomba baca tulisan Arab Melayu. Nah, kalau di Palembang ini sudah kita ngadakan. Dan pesertanya hampir semuanya dari pesantren ya, luar biasa. Animo masyarakat itu luar biasa mengikuti lomba baca Arab Melayu. Wah, itu misalnya ya. Dan yang lain-lain nanti kita minta masukan-masukan dari kawan-kawan ya, dari LPDM se-Sumatera ini, apalagi yang ada nuansa yang Melayu itu termasuk rumpun non akademik ya, non akademik. Lalu berikutnya mari kita diskusikan tadi sudah dijelaskan oleh dari LPDM Raneri, di mana di bulan Juli itu dia ada rektor baru. Wah, ini luar biasa. Berarti KKN ini serba baru, rektornya baru ya. Nah, namun tadi ada kekhawatiran takut nanti di tengah perjalanan dirubah panitianya, gitu kan? Nah, itu tidak ada saran agar segera itu dimajukan di akhir Juni. Nah, nanti coba kita diskusikan ini, cari kita jalan terbaik. Apakah dari UIN atau stain lain itu bisa mengamini atau bisa memaklumi? Kalau memang itu bisa, kami setuju. Ini dimajukan sehingga nanti kalau ada pelantikan rektor itu kamu kebagian. Tapi menurut pengalaman sudah kalau di UIN Raden Patah Palembang ini jabatan ketua LPDM atau kapus
itu kami kemarin rektornya dilantik bulan Juli, kami dilantik bulan Agustus. Nah, itu artinya tidak serta-merta begitu rektor terpilih langsung memilih ketua LPDM atau kampusnya. Artinya masih ada limit waktu yang cukup ya. Kalau kami kemarin tanggal 20 Agustus baru dilantik. Gitu ya. Karena sebelumnya dilantik dulu warek-warek, lalu dekan-dekan itu kan dilantik. Nah, itu ya. Tapi insya Allah misalnya kita adakan tanggal 22 ya misalnya itu insya Allah dari LPDM Araniri insya Allah kebagian. Insya Allah nanti tetap sebagai panitia pelaksana KKN Melayu Serumpun angkatan ketiga itu. Lalu kita diskusikan lagi hari ini ya dengan kawan-kawan tentang waktu KKN, jumlah mahasiswa tadi sudah diindikan jumlah mahasiswanya tadi 200 ya, 200. Lalu tadi tempat spesifik dari Komo tadi di kecamatan mana? Ya, di Kabupaten Aceh Jaya itu kecamatan mana yang dipilih? Dan harapan kami agar lokasi KKN itu jauh dari tempat-tempat misalnya melalui sungai, nyebrang sungai misalnya, atau jalannya jelek misalnya. Itu tolong dihindari sehingga karena kita ingin keselamatan mahasiswa. Dan tentunya jangan lupa kita ikuti proses KKN itu ya, ada namanya survei, ada namanya pengantaran, ya, upacara penyerahan, lalu nanti ada monitoring, dan terakhir ada penjemputan. Ya. Nah itu saja kira-kira. Jadi selagi kami ucapkan selamat kepada LPDM Araniri sebagai Saiful Hajat dan kepada LPDM PT Kinso Sumatera, terima kasih atas kesediaannya mengikuti rapat koordinasi LPDM Sumatera, dan ini bukan hanya pertama, bukannya sekali, nanti kita ada yang kedua, ada yang ketiga, dan lain sebagainya. Ya, saya kira mari kita berdiskusi, kita menentukan ya kesepakat kita pada hari ini. Kalau memang tidak selesai, boleh kita nanti ada pertemuan yang kedua, ya, yang kedua itu kita siap. Kira-kira inilah yang dapat kusampaikan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita sampaikan kepada Prof. Dr. Faisal Burlian M.Hum yang telah memberikan kata sambutan sekaligus arahan bagaimana insya Allah agar kegiatan ini sukses sesuai dengan harapan kita bersama. Untuk pedoman pelaksanaan KPM Rumpun Melayu atau KKN Melayu Serumpun ini kita sudah siapkan draftnya, namun tentu kita akan coba nanti memfinalisasi karena ini rapat perdana. Untuk tanggal-tanggalnya sudah kita buat draftnya. Misalnya pada tanggal 22 Juni sampai dengan 30 Juli itu pelaksanaannya selama lebih kurang 40 hari. Kemudian penyerahan berkas administrasi sudah kita siapkan, tapi ini sifatnya nanti saya pikir pada periode rapat kedua kita akan bahas secara detail setelah kami men-share draft ini. Jadi draft ini akan kita siapkan. Prof, seingat saya dulu kita diamanahkan bersama Ketua LP2M UIN Suska, Prof. Leni ya, dan bersama Ketua LP2M UIR Araniri, Mukhlisa untuk merumuskan draft. Nah, draft ini telah kita siapkan, namun karena Prof. Leni hari ini izin ketika pelaksanaan kegiatan ini dalam pesawat, jadi beliau minta izin tidak bisa ikut serta. Tapi insya Allah kita akan intensif nanti membahas dulu draft ini seperti yang saya share tadi bersama tim yang telah diamanahkan oleh Rakor LP2M Sumatera tahun 2021. Demikian untuk selanjutnya kita masih punya waktu sesuai dengan target jam kita tadi pukul 16, tapi kita lihat dulu waktunya. Ya, masih ada 30 menit insya Allah ya. 30 menit untuk kita berdiskusi kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan saran dan masukan. Dan insya Allah apa yang disarankan oleh Prof tadi sudah kita dapat respon, karena di dalam RKAKL kita ada jumlah kecamatannya
Nah, namun karena mohon maaf Prof ini kami baru mendapatkan notisi tertulis dari rektor terkait dengan lokasi pelaksanaannya di Aceh Jaya itu pada tanggal 20 Maret 2022. Jadi notisi tertulis kami sudah, karena di dalam RKAKL kami kita tidak menyebutkan lokasinya. Jadi lokasinya itu yang menetapkan itu adalah Bapak Rektor dengan berbagai macam pertimbangan yang telah kami sampaikan tadi. Demikian untuk selanjutnya, floor akan kita berikan kesempatan kepada seluruh peserta yang berhadir dalam rapat ini. Terima kasih. Pak Ayub itu. Baik, ya. Ayub, silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Forum, Ketua LP2M, Ketua LPPM ya, LPPM dan P3M seluruh PTKN di Sumatera, serta Bapak Ibu pimpinan di LP2M, di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Sumatera yang saya hormati dan berbahagia, mudah-mudahan sehat selalu. Dengan waktu yang singkat ini, mungkin karena ini juga pertemuan pertama ya Pak Sekretaris, jadi mungkin yang perlu sekali ditetapkan mulai hari ini, saya kira masalah waktu ya, masalah waktu itu perlu ditetapkan karena di Jambi sendiri itu pelaksanaan KKN reguler itu mulai Juli ya, awal tanggal 2 kalau tidak salah, tanggal 2 atau tanggal 4 kita pemberangkatan, dengan pertimbangan bahwa anak-anak mahasiswa ini sudah menyelesaikan semua UAS, ujian akhir semester, karena kita mungkin nggak tahu, agak telat kayaknya pelaksanaan perkuliahan. Jadi di kalender akademik kita itu bulan Juni akhir itu baru selesai. Jadi kemungkinan kalaupun kemungkinan untuk dirubah ya Juli tanggal 4 mulai. Jadi mungkin nanti bisa disesuaikan mungkin di pihak Aceh untuk menyesuaikan tanggal ini. Mungkin di teman-teman tempat lain juga bisa jadi ya bulan Juni akhir baru selesai UAS itu Pak. Nggak tahu kalau di Aceh mungkin lebih dulu perkuliahan dimulai di awal Februari mungkin, karena mungkin masing-masing perguruan tinggi berbeda-beda waktu perkuliahannya. Sedangkan Jambi baru mulai Maret kalau tidak salah. Jadi perkiraan UAS itu bulan Juni akhir. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya sambil ini nanti ya Pak jalani ya, kalau umpamanya draftnya sudah selesai, terus kemudian masalah tanggal waktu juga sudah ditentukan, itu perlu mungkin juga ditetapkan masalah teknis ya, teknis dari Banda Aceh ke Aceh Jaya, pokoknya kalau memang Aceh Jaya itu jadikan tempat, karena itu menjadi pertimbangan kami di mana di RKKR kita itu hanya sampai ke Banda Aceh. Nah, nanti apakah dari Banda Aceh ke Aceh Jaya itu yang membutuhkan tadi kalau tidak salah sekitar 2 jam ya, atau 2 jam setengah, itu bagaimana teknisnya, apakah dibebankan biaya dari masing-masing perguruan tinggi atau mungkin sudah dialokasikan oleh UIN Araniri Aceh. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir nih Pak, mungkin nanti draft kalau sudah mungkin 80% atau 90% lah, itu bisa di-share ke kita semua ya, biar nanti bisa dibaca, dan ketika pertemuan kedua lah paling tidak itu sudah benar-benar ada masukan-masukan dan tinggal finalisasi. Nah itu saja mungkin dari saya Pak Jalani. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ayub dari UIN STS Jambi ya. 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 Untuk selanjutnya silakan. Kita akan menampung dulu nanti beberapa tanggapan dan kita akan berikan responnya setelah mendengar sejumlah tanggapan dulu. Ya, mungkin pertimbangan Pak Jalani. Jadi kan kalau tadi pelaksanaan awal Juli kan masih rektor lama ya. Nah, nanti setelah pelantikan ya nggak apa-apa, semuanya penutupan itu rektor yang baru lah, nggak apa-apa. Jadi dapat semuanya gitu. Tidak mesti harus rektor lama yang untuk menutup itu. Dan untuk pelaksana saya kira tadi dikatakan oleh Pak Prof. Faisal tadi, ya, saya kira butuh waktu kan untuk melantik ketua LP2M atau jajaran di LP2M setelah pelantikan Pak Rektor itu. Saya kira tidak langsung. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Pak Sainul tadi ada?
dari YN Metro nih. Salam untuk Bu Rektornya itu. Bu Rektor itu semester 1 S2-nya di Araniri itu. Bu Dr. Nurjana ya. Ya, Nanti Pak Dokter, nanti disampaikan. Ya, salam ya. Oke. Ya, siap. Baik, jika tidak ada, saya berikan respon sedikit untuk Pak Ayub ya. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa tanggal pelaksanaan ini mempertimbangkan kondisi suksesi di Araniri, kemudian ada kegiatan Aricis, dan juga hal-hal lain yang agenda kami yang sangat padat untuk kegiatan pelaksanaan KPM dengan berbagai jenisnya. Jadi kami punya KPM perbatasan nanti insya Allah dengan UINSU dengan di Aceh Tamiang, kemudian ada KKN reguler atau KPM reguler di Nagan Raya, dan juga di Aceh Jaya juga akan kita laksanakan KKN reguler. Nah itu pertimbangannya. Tapi pertimbangan yang bahwa pada bulan Juni itu mahasiswa di PTKIN tertentu belum selesai melaksanakan UAS. Nah ini tentu terkait dengan persyaratan peserta. Nah persyaratan peserta tentu antara satu PTKIN dengan PTKIN yang lain itu berbeda. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ketika kami mengutus mahasiswa kami ke Padang Pariaman, itu mahasiswa yang kita utus adalah utusan dari fakultas, satu orang per fakultas, kecuali fakultas yang jumlah mahasiswa banyak. Ketika itu kami utus 10 orang, 2 dari FTK. Itu persyaratannya tidak kami agak fleksibel dalam hal ini. Artinya mahasiswa itu dia meskipun 1-2 minggu masih kuliah, kita berikan izin untuk ikut. Dan apalagi pada saat itu menjelang libur semester. Ya. Ini akan berbeda. Jadi kebijakannya silakan mungkin Pak Prof bisa memberikan persyaratan khusus. Apakah mahasiswa yang ikut ini nanti karena masing-masing peserta saya pikir hanya kalau 200 peserta sesuai dengan RKAKL kami, 15-nya dari UIN Araniri. Berarti 185 itu dari PTKIN 22 PTKIN se-Sumatera. Nah, paling banter nanti masing-masing PTKIN akan kita sesuaikan. Siapa yang menyatakan lebih dulu bersedia, kita akan bagi rata, misalnya 22 PTKIN, kita bagi rata nanti apakah kita bagi sesuai dengan jumlah mahasiswa atau sesuai request, ini kita akan tetapkan, atau nanti ada arahan dari Prof. Faisal Burlian. Nah misalnya ya untuk UIN kita utus 5, untuk YN 3, untuk stand-nya 2, misalnya seperti itu. Karena dulu ada klasifikasi ya, kalau UIN itu lebih, dulu teringat saya UIN diminta 10-10 ya, kemudian YIN-nya tidak salah antara 7 sampai dengan 8, slotnya kita tetapkan bersamalah kalau memang itu nanti kita sepakati. Nah, itu saya dulu gambarannya. Kemudian terkait dengan teknis benar, kita sudah siapkan draftnya, tapi finalnya itu 80% draft akan kita share setelah kita bahas dengan Bu Leni, menunggu Bu Leni siap untuk membahas bersama tim yang diamanahkan oleh Prof. Faisal ketika itu pada saat rakor di Padang Pariaman. Insya Allah Prof. Bahannya sudah ada, kita sudah convert dari PDF ke Word dan sudah saya oret-oret draftnya. Tanggalnya juga sudah ada. Kemudian apakah nanti dari Banda Aceh ke Aceh Jaya? Nah dari Banda Aceh ke Aceh Jaya itu kita dalam RKKL memang ada biaya pengantaran. Jadi kita menyediakan mobil pengantaran dari Banda Aceh ke Aceh Jaya. Itu pasti insya Allah. Dan itu ditanggung oleh panitia ya, kecuali nanti kalau dari bandara ke Banda Aceh, bandara itu di Aceh Besar, jarak antara bandara dengan kota Banda Aceh itu lebih kurang 15 menit lah kalau ke Darussalamnya, ke kampusnya. Nah itu nanti kita akan bahas kembali, saya pikir detailnya akan kita bahas insya Allah. Nah ya tadi yang sudah tunjuk tangan ini dari YIN Batu Sangkar, Ibu Silvianetri ya, silakan Bu. Silvian, ya, silakan Bu Silvia. Ya, silakan. Nah, jadi kalau ada yang nanti kita ingin konfirmasi lagi, disilakan. Yang kalau ada nanti Bu Mukhlisa, Bu Ketua ingin memberikan respon dan juga Pak Anton, kami persilakan tanpa ya tinggal raise hand aja atau memberikan tanggapan langsung.
Dari Ibu Silvi tadi ya, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak Dr. Jalani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam dan penghormatan saya tumpangkan saja kepada pembicara kita. Baiklah Pak Ibu Ketua dan Bapak Sekretaris serta Bapak yang berada di Zoom ini. Perkenalkan seperti yang sebutkan tadi, saya Silvianetri dari LPPM Yayen Batu Sangkar. Baiklah, tadi mengenai karakteristik peserta yang akan kita utus secara umum sudah disampaikan oleh Bapak Sekretaris tadi dan Ibu Ketua juga, Bapak yang lain, bahwa ada karakteristik tertentu. Nah, secara spesifik, kami dari Yayen ingin tahu kira-kira ada karakteristik yang ditetapkan oleh panitia supaya kita tidak salah nanti dalam mengirim mahasiswa. Misalnya tadi yang akan dijual, ini apanya ya, wisata halal gitu. Atau ada jurusan yang akan kami kirimkan ke sana atau prioritas tertentu untuk mendukung tema terkait wisata halal ini. Kemudian tadi juga sudah disampaikan secara umum jumlah, cuma di chat saya lihat ini dari WIN-IB, ya, Harisma, 15 orang dan 5 dari tim. Apakah siapa dulu itu yang banyak atau gimana ini Bapak Ibu Panitia? Kemudian tentu saja namanya mahasiswa kalau diutus nanti, karena kami ingin cepat memberikan klarifikasi siapa yang akan datang, tentu mereka ini bertanya, Bu, gimana anggarannya? Gitu. Jadi mohon juga memberikan secara umum anggaran untuk KKN Melayu Serumpun. Nah, untuk sementara itu, Bapak Ibu, saya akhiri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sekalian tadi menanggapi ini ya, terkait dengan ya masalah waktu ya, waktu dan kriteria. Emang di Jambi ya, nggak tahu di tempat lain ya, ini pasti berbeda-beda. Kalau Jambi kemarin kan, kalau di sini pelaksanaan KKN itu adalah diikuti oleh mahasiswa yang sudah semester 6, pada umumnya semester 6, terus kemudian sudah menyelesaikan perkuliahan dan SKS-nya kami tidak salah 95 kalau tidak salah. Jadi itu kriteria awalnya sih bagi kami. Nah, yang kedua mungkin kriteria kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa itu sendiri. Seperti tahun lalu yang di Padang itu, kriteria kami itu ya cari yang sudah memiliki prestasi, maunya prestasi dalam mungkinnya debat bahasa atau mungkin penguasaan terhadap Qiraatul Kutub atau yang lain-lainnya. Karena yang kami berangkatkan kemarin itu dia adalah juara-juara yang apa ya kemarin, porsennya atau apa kemarin, lupa namanya. Nah, itu yang udah kami pilih aja, nggak usah pakai seleksi, jadi biar nggak ribet ya urusannya. Jadi yang juara-juara kemarin, juara 1, 2, atau 3 itu kita kirimkan ke sana. Itu untuk memudahkan bagi kami. Nah, terkait dengan masalah tanggal itu mungkin Pak Jalani yang nggak ini. Teman-teman ini rata-rata semester 6 dan ya berakhir perkuliahan yang ditandai dengan luas itu ya bulan Juni kalau di sini kalender akademik. Nah, apakah mungkin di sana memungkinkan nggak digeser maunya pas mulai tanggal 4 gitu, 4 Julinya gitu. Jadi 1 minggu setelah selesai perkuliahan atau ujian akhir semester itu. Nah, kalau kriteria saya kira ya seperti yang kemarin bebas lah, masing-masing kampus memiliki kriteria masing-masing. Kalau kami di UIN Jambi yang memiliki prestasi itu. Terus yang kedua terkait dengan anggaran ya mungkin tadi untuk menanggapi Ibu Silvi ya itu emang nggak tahu di Batu Sangkar apakah dianggarkan di RKKL atau tidak. Kalau di UIN Jambi dari tahun lalu sudah dianggarkan dan tahun ini kita anggarkan lagi. Jadi untuk transportasi sampai ke sana itu sudah siap. Nah, terus sama akomodasi ya itu masing-masing itu. Kalau di kebijakan kampus ada yang memberikan akomodasi untuk makan sehari-harinya selama 30 hari atau 45 hari mungkin ya itu kebijakan internal. Jadi bukan panitia. Kalau panitia paling transportasi dari Banda Aceh sampai ke Aceh Jaya itu. Ya, kalau kemarin di UIN Jambi menganggarkan 30 hari kali 3 kali makan. Tapi itu internal ya, itu kalau seandainya nanti ada mahasiswa yang ternyata tidak mendapatkan itu, nggak usah cerita-cerita bilang gitu. Karena nanti akan menimbulkan kecemburuan gitu. Nah itu silakan dinya aja sampaikan ke mahasiswa. Itu pertimbangan kami Bu Silvi, mungkin bisa di-share kalau emang di Batu Sangkar belum dicantumkan dalam RKKL, kalau emang masih dirubah, ada perubahan RKKL, silakan diusulkan itu aja. Saya kira disetujui, karena di UIN Jambi selama ini disetujui. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ayub.
Sekilas saya ingin bacakan persyaratan peserta ya, yang sesuai dengan pedoman. Kita hanya melanjutkan beberapa kebijakan terdahulu, tapi dengan beberapa revisi. Contoh ya, untuk peserta dan jumlah peserta yang ditetapkan berdasarkan RKA kami itu kan 200 peserta ya. Utusan dari UN Araniri itu 15 peserta. Kemudian dari PTKIN lainnya itu berdasarkan pedoman yang telah kita susun, PTKIN yang menyatakan bersedia mengirimkan peserta. Jadi insya Allah nanti kita akan mengirimkan surat kepada seluruh PTKIN se-Sumatera, lalu menyatakan bersedia mengirimkan peserta. Setelah itu baru kita akan misalnya berapa PTKIN yang bersedia ikut dalam kegiatan ini, baru kita akan kirimkan pembagian distribusi jumlah pesertanya. Saya pikir seperti itu yang kami tawarkan. Tapi boleh bergeser. Ini tidak apa yang kami tawarkan ini tidak mutlak ya. Namun mohon maaf ini untuk tanggalnya sesuai dengan arahan Bu Ketua LP2M tadi, Bu Maulisa, itu memang kami akan kesulitan menggesernya karena dengan beberapa pertimbangan tadi. Ya, kecuali kalau nanti ada ya istilahnya sesuatu yang di luar kemampuan kita selaku manusia. Kemudian untuk persyaratan peserta, di sini ada beberapa poin yang telah kita tetapkan. Yang pertama, persyaratan akademik disesuaikan dengan kebijakan perguruan tinggi masing-masing. Jadi sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa kami ini mengirimkan peserta sesuai dengan kebijakan PTKIN UIN Araniri. Mereka yang sedang mengambil mata kuliah 1-2 itu kita benarkan. Tentu dengan mengkonfirmasi ke dosen yang dia dan meminta izin ke dosennya dengan adanya surat keterangan dari LP2M bahwa dia sebagai peserta KKN Melayu Serumpun. Nah, kemudian mengisi formulir pendaftaran sudah jelas, menandatangani surat pernyataan kesediaan mematuhi tata tertib KKN, izin tertulis dari orang tua garing wali di atas materai. Nah, ini yang tidak ada pada pedoman sebelumnya. Ya, izin dari orang tua. Kemudian pas foto berwarna ini sudah kita siapkan persyaratan khusus, misalnya lancar dan fasih membaca Al-Quran, karena tidak mungkin nanti anak kita yang diminta tulis di Aceh Jaya itu dalam tanda kutip tradisi keacehannya masih sangat tinggi, sehingga kalau ada mahasiswa UIN yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa membaca Al-Quran, ini musibah kita, Pak. Kemudian berakhlakul karimah, kemudian punya pengalaman organisasi yang baik. Sehat jasmani, memiliki keterampilan atau skill lainnya, manajemen pesantren, tilawah, hafiz, Quran, ceramah, syarhir, kaligrafi, khatil, ini sifatnya opsional. Kemudian memiliki pengetahuan dan wawasan tentang nilai-nilai kearifan Melayu Serumpun, telah melakukan vaksinasi COVID-19 minimal dosis pertama, dan ini kalau nanti tidak ada kebijakan pemerintah yang tidak mewajibkan kita rapid test, maka tidak ada rapid test. Karena pada saat itu ada rapid test ketika musim pandemi. Nah, jika kita mengikuti alur aturan pemerintah lah untuk hal ini. Semua biaya berkenaan dengan transportasi, akomodasi, dan konsumsi selama mengikuti KKN ditanggung oleh masing-masing peserta, illa tadi dari Banda Aceh ke lokasi KKN. Nah, kemudian kami juga menyampaikan bagaimana dengan biaya di homestay mereka, di rumah atau induk semang mereka. Nah, pengalaman anak-anak kita dulu ketika di Padang Pariaman, itu mereka ada yang diminta oleh Pak Keciknya atau katakanlah tetua kampungnya itu untuk kepatungan masak sendiri. Nah, tapi ada juga yang membayar dalam bentuk ya istilahnya bayar rantangan lah ke rumah itu. Nah, di Aceh, kebijakan di Aceh ketika itu nanti kita akan melakukan ya katakanlah penjajakan lapangan dulu, Profesor, tapi yang tidak disampaikan oleh kita akan melakukan penjajakan dalam waktu dekat setelah kami kami akan melaksanakan raker di Takengon insya Allah 25 sampai 28 yang di Takengon, itu kota dingin, Prof. Kota banyak kopinya, Prof. Aduh, Prof, kalau ke Aceh surga dunia, Prof, insya Allah. Ya, Prof. Nah, kemudian setelah itu kita akan lakukan penjajakan ke Kabupaten Aceh Jaya, tentu dengan nanti kita akan tanyakan berapa biaya kalau seandainya kesediaan siapa yang bersedia. Itu memang kita dalam bulan puasa itu akan kita finalkan bagaimana cost yang akan kita budgetkan untuk
baik untuk mahasiswa dan juga antara mahasiswa dengan tempat di mana nanti mereka menginap. Pengalaman di Padang Pariaman yang saya kunjungi, ya tergantung sangat pada kedermawanan tuan rumah, di mana mereka tinggal. Nah, karena tradisi di Aceh ini, yang KPM reguler yang kita laksanakan, mereka membayar sejumlah uang sesuai dengan biaya hidup selama 40 hari di lokasi. Lalu ada juga yang membayar listrik. Nah, itu nanti akan kita sepakati dulu, akan kita jelaskan secara detail setelah penjajakan insya Allah. Nah, jadi insya Allah akan ada rapat berikutnya, Prof. Ya, insya Allah akan ada rapat berikutnya dan finalisasi terhadap draft yang telah kita siapkan ini. Nah, saya pikir terima kasih dulu, Prof. Dari kami tanggapannya. Jika ada tanggapan lain untuk kalimat ikhtitam penutup, kami minta Prof. Faisal, Burlian, dan juga dari Ibu Ketua LP2M, Owen Arandeli. Kami silakan, Prof. Ya, terima kasih. Saya kira sudah pertemuan ini baru rapat perdana, namun sudah luar biasa. Ya. Nanti kita rapat setelah nanti survei dari tuan rumah, survei menentukan lokasi, termasuk juga Pak, tolong ditambahin nanti ada adat istiadat yang kira yang tidak boleh dilanggar. Ada adat di sana itu, misalnya yang tidak boleh dilanggar itu perlu kita informasikan dengan peserta KKN, Pak. Jangan sampai nanti sampai ke sana tahu-tahu melanggar adat, gitu ya. Dan yang lain tadi termasuk juga tadi yang ditanyakan oleh Pak Ayub tadi, di sana itu sistem bagaimana? Apakah bayar ya penginapan itu atau tidak? Kalau bisa agak lebih lengkap, Pak. Nah, nanti kita laporkan ya, minta informasi itu pada rapat koordinasi yang kedua. Saya kira sudah cukup ya, cukup itu sudah biasa. Saya kira kita akhiri ya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk ikhtitam kami minta kesempatan kepada Ibu Ketua. Kami silakan. Baik, terima kasih. Closing statement-nya. Terima kasih Pak Sekretaris, Bapak Ibu, terutama Bapak Forum, Bapak Faisal. Sebelum kalimat penutup, mungkin tadi kami pertegas lagi tentang tanggal Pak ya, sebagaimana disampaikan oleh Pak Ayu tadi, bahwa mengapa kami memilih tanggal 23, 22, 23, 24 itu karena kepemimpinan tentang internal di kampus UIN Araniri. Pak Rektor meminta beliau bisa membuka paling tidak. Dan jika kita sebagaimana disarankan jika kita pilih tanggal 4 Juli, itu Pak Rektor yang lama sudah tidak lagi. Jadi pembukaan itu ada Pak Rektor lama. Masalah penutupan itu memang kemungkinan besar memang sudah ke rektor baru memang. Nah, dari itulah pertimbangan kami kenapa kita memilih akhir bulan Juni. Pelantikan tadi bukan Juli, Bu ya? Ya. Pelantikan bukan bulan Juli ya? Juli tanggal 2, Pak. Oh, oke. Nah, itulah yang menjadi sedikit. Itu hari Jumat ya? Iya. Maka dari itu mungkin ada kebijakan dari dari perguruan tinggi lainnya. Siapa yang dipilih itu dengan kriteria tertentu dipilih, sehingga nanti misalkan kalau yang masih ujian, ada nggak mahasiswa yang sudah selesai mata kuliah misalkan, dan tekniknya barangkali itu kita serahkan kepada perguruan tinggi masing-masing begitu Pak. Siapa yang dipilih yang kira-kira memang sudah menyelesaikan mata kuliah begitu, itu tentu saja kebijakan kita serahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu, khususnya kepada Bapak Ketua kita, Bapak Ketua Forum. Insya Allah setelah ini, setelah kami rakur, sebagaimana disampaikan tadi, kami akan melakukan mapping pertama dulu ke Aceh Jaya, Pak. Untuk selanjutnya akan kita rapat kembali untuk memperjelas hal-hal teknis. Kami berupaya dapat memberi gambaran yang cukup komprehensif tentang tempat dari segi adat istiadat, dari segi jarak perjalanan, berapa kecamatan, hal-hal yang sebagaimana disampaikan Bapak Ketua tadi, Bapak Profesor, kita lihat nanti apa larangannya di daerah
tersebut, bagaimana adat istiadat yang berlaku, kami berikan gambaran secara umum, Pak. Demikian, terima kasih banyak kepada Bapak-Bapak yang telah bergabung, khususnya kepada Bapak Ketua kita, dan kepada para Ketua LP2M se-Sumatera, kepada para Kapus, dan apresiasi kami kepada tim kami, Bapak Dr. Jelani, Bapak Dr. Anton Widianto, dan Bapak Dr. Abdul Razak sebagai Ketua P2M baru, Pusat Pengabdian baru. Insya Allah belum sampai sebulan kalau nggak salah baru beliau dilantik menjadi kepala. Semoga kita berharap kepada Allah, kegiatan kita memohon kepada Allah, semoga kegiatan kita berjalan lancar sebagaimana kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua dan peserta lainnya. Semoga kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah akan dapat berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Saya selaku moderator pada acara ini, mohon maaf atas segala kekurangan, kesilapan, dan kekuasaan di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, bro. Sama-sama.